Membaca bagaimana pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin, kita bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional sekaligus peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali dan juga anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Samsyul Rizal. Selamat petang Bapak-bapak, Bung Pizarro dan juga Deng Ical dengan Maidop di sini. Selamat petang, Assalamualaikum. Ya, selamat petang Mbak Maidop. Oke, saya mau ke Bung Pizarro dulu. Sebelumnya kan muncul wacana Indonesia akan mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Namun kini arahnya justru kuat ke Rusia. Bagaimana Anda melihat perubahan mendadak ini dalam perencanaan ketahanan? Iya, kalau kita lihat Mbak Maidop ya, bahwa Indonesia tidak bisa melakukan diversifikasi impor ya hanya kepada Amerika Serikat. Harus ada berbagai sarana impor yang lainnya yang harus dikejar oleh Indonesia ke berbagai negara ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan Amerika Serikat, tentu itu juga kurang dan belum tentu kemudian kapasitas dan kualitas minyak Amerika Serikat itu setara juga dengan kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, jangan lupa Mbak Maidop bahwa sekarang kita mengetahui ya kekuatan geopolitik Blok Timur sekarang dengan peran Amerika Serikat dan Iran ini terbukti mereka memiliki peran yang sangat vital ya, bahwa Iran ini bisa bertahan dalam gempuran 40 hari yang sudah dilakukan Amerika Serikat itu tidak mungkin tanpa peran serta dari Tiongkok, dari Rusia dan kemudian dari Blok Timur yang lainnya. Apalagi Mbak Maidop, kita memang harus melakukan politik bebas aktif. Kita tahu kita sudah masuk BOP, jangan lupa kita juga punya hubungan dengan BRICS ya. Ini yang seharusnya memang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia agar kemudian kita tidak hanya didikte oleh Barat, tidak didikte oleh Amerika Serikat. Karena kita melihat sekarang Donald Trump bahkan melakukan manuver baru. Dia akan melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Ini sangat mengerikan Mbak Maidop dan ini sangat melanggar hukum internasional. Sudahlah Selat Hormuz ini belum dibuka sepenuhnya oleh Iran, kemudian ditambah lagi kebijakan dari Amerika Serikat. Bahkan yang terbaru Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk melakukan serangan terbatas kepada wilayah Iran. Ketika wilayah Timur Tengah ini belum keluar dari zona konflik, ketika Selat Hormuz masih ditutup, tentu pemerintah Indonesia harus mencari celah-celah diversifikasi impor yang lainnya selain dari Afrika, kemudian juga dari wilayah-wilayah seperti India dan Jepang. Rusia sekarang kemudian juga menjadi opsi. Karena jangan lupa Mbak Maidop, sekarang Amerika Serikat itu sudah mulai melonggarkan sanksi pembelian minyak kepada Rusia ya, karena kita mengetahui Amerika Serikat harus kemudian menyeimbangkan harga minyak ketika Selat Hormuz ditutup dan kemudian akhirnya Amerika Serikat memberikan kelonggaran minyak dari Rusia, dan tentu ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia secara jeli dan bila perlu ini sebenarnya tidak hanya pembahasan teknis mengenai minyak, ini juga mendorong kemudian bagaimana negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok dan kemudian Amerika Serikat memastikan deeskalasi dan gencatan senjata itu benar-benar terjadi di wilayah Iran. Oke, ini juga menarik ya, karena kan pertemuan ini terjadi berlangsung setelah mandeknya perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat begitu ya. Kemudian bagaimana kita melihat kekuatan dua blok ini? Blok mana yang sebenarnya yang paling kuat dan bagaimana kita kemudian membaca sikap dari Presiden? Bung Pizarro. Iya, kalau kita lihat ya Amerika Serikat datang ke Islamabad dalam posisi yang sebenarnya gagal menaklukkan Iran ya. Amerika Serikat itu sebenarnya datang melakukan negosiasi kepada Iran di Islamabad hanya demi menyelamatkan muka citra internasional mereka yang sekarang sudah anjlok. Yang kredibilitas mereka itu benar-benar terpuruk ya, karena mereka mengawali perang kepada wilayah Iran. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang, kemudian Iran begitu confidence datang ke Islamabad ya, dan akhirnya kalau kita lihat 21 jam negosiasi maraton antara G-Defense kemudian dengan Iran ya, Iran itu pulang dari negosiasi ini Mbak Maidop dengan kepala tegak. Karena 3 variabel kunci yang sebenarnya ingin dirampas oleh Amerika Serikat itu gagal terjadi dalam negosiasi di Islamabad. Pertama ya, bagaimana Amerika Serikat meminta bahwa Iran itu kemudian harus melakukan zero enrichment uranium. Ya, jadi Iran itu bahkan tidak hanya tidak boleh membuat senjata nuklir, bahkan uraniumnya itu harus dibikin zero enrichment uranium. Kedua, Iran itu masih memegang kontrol Selat Hormuz. Tadinya kan Donald Trump itu kan gila, dia tuh pengen punya konsesi di situ. Selat Hormuz yang sebenarnya itu ada di wilayah Iran yang berbatasan dengan Oman, itu Donald Trump itu menginginkan agar Amerika juga punya wewenang mengatur Selat Hormuz. Itu pun gagal, ditekan kepada Iran. Yang ketiga, memutus jaringan Iran kepada kelompok-kelompok proksi yang ada di wilayah Timur Tengah seperti di Libanon, di Yaman yang diminta itu oleh Donald Trump itu diputus. Ini juga gagal dalam negosiasi di Islamabad kemarin. Dan kemudian Mbak Maidop ya, kalau kita melihat sekarang negosiasi itu berlangsung di Islamabad, kalau saya bisa mengatakan sebenarnya di balik layar kenapa Pakistan dipilih itu ada Cina dan Rusia.
Jangan lupa ya bahwa Pakistan hubungan mereka tuh sangat kuat dengan Cina. Bahkan mereka sudah membangun secara resmi koridor ekonomi Cina Pakistan gitu. Jadi walaupun Pakistan itu punya kedekatan dengan Donald Trump, tetapi bandul ekonomi mereka tuh lebih banyak sekarang kepada Cina gitu. Ini yang kemudian kenapa akhirnya Islamabad ditunjuk Oke. sebagai tuan rumah negosiasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Oke, dari Bung Bizarro saya mau tanya ke DPR nih, bagaimana kemudian Ya, rekomendasi dari DPR terhadap perencanaan ketahanan energi kita ini? iya. Makasih banyak, Mbak Vika, Bang Bizarro. Iya, Yang paling penting, Mbak, ini adalah negara punya kewajiban untuk memastikan energi itu cukup untuk mendukung operasional, mendukung keberlangsungan pemerintahan dan masyarakat. Dan itu yang paling penting. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu adalah memastikan hope dari masyarakat Indonesia itu benar-benar tetap ada dan terjaga. Karena tanpa harapan, maka masyarakat Indonesia akan menjadi minder, akan menjadi tidak percaya diri, dan kemungkinan besar akan terjadi ras besar-besaran. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, beliau harus menunjukkan bahwa ada usaha yang akan kita lakukan secara terus-menerus untuk memastikan ketahanan energi itu bisa terjaga. Dan ini bukan hanya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, tetapi hampir semua komponen. Beberapa bulan yang lalu itu juga sebelum terjadi perang dengan Iran dan Amerika ini sudah ada negosiasi juga dengan beberapa negara, diantaranya dengan Azerbaijan dan Algier, yang kemungkinan juga menjadi alternatif kita untuk mendapatkan suplai minyak dan energi, termasuk dengan Rusia dalam bingkai bridge itu adalah counter trade dalam konteks kita menyiapkan CPO, jadi juga bahan dasar energi juga. Jadi pada dasarnya memang kita sudah melakukan ini secara simultan di beberapa tahun terakhir ini, termasuk pada zaman Presiden Prabowo itu. Jadi bukan hanya karena kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, bukan juga karena perang Oke. ini, tetapi pada dasarnya ini sudah menjadi bagian dari strategi jangka panjang kita untuk memastikan bahwa energi kita tetap terjaga, dan itu juga bisa memunculkan rasa percaya diri masyarakat untuk melakukan aktivitasnya tanpa dibayangi rasa ketakutan akan kekurangan energi. Oke, oke. Ya, demikian, Mbak. Oke, Bung Bizarro, Rusia kan kita ya. tahu ya punya kedekatan strategis dengan Iran. Apakah kunjungan presiden ke Rusia bisa dibaca sebagai apa ya, kita katakan upaya lobi tidak langsung terhadap Iran untuk mengamankan kepentingan energi atau stabilitas kawasan Timur Tengah? Anda melihat seperti itu? Iya, Mbak Maido, menurut saya dengan momentum gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran, ini akan dimanfaatkan oleh Pak Prabowo juga untuk memastikan bahwa minimal deeskalasi itu masih terus terjaga sampai sekarang. Gitu. Ini kan Mbak Maido, ini kan gencatan senjata itu belum benar-benar berlaku loh sampai sekarang. Karena walaupun ada namanya gencatan senjata, tetapi dibawa di akar rumput ya, dia terbaru Netanyahu mengatakan kami sedang mempertimbangkan secara matang untuk melakukan resumption ya, yaitu perserangan balik kembali kepada wilayah Iran, yang artinya ini kemudian bukan tidak mungkin ini gencatan senjata ini akan pecah. Kalau gencatan senjata ini pecah bahkan eskalasi lebih besar, maka kita tidak bisa mengandalkan lagi tuh untuk mengimpor minyak dari wilayah Selat Hormuz. Artinya apa? Saya melihat bahwa kunjungan Pak Prabowo ini tidak hanya membahas secara detail ya hubungan kita untuk membeli minyak, tetapi juga memastikan bagaimana negara-negara superpower geopolitik ini bisa memberikan perdamaian dan menjamin peperangan itu tidak berjalan dalam skala luas di wilayah Teluk. Oke, kalau begitu bagaimana kemudian kita membacanya, Bung Pizarro? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh Presiden agar hubungan dengan Rusia ini tidak dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat, sehingga Indonesia juga tidak terkena dampak sekunder dari rivalitas mereka? Betul. Ini kan yang dari dulu tuh kita tertahan ya ingin membeli minyak dari Rusia karena ada ancaman sanksi sekunder gitu loh. Ini yang kemudian membuat opsi kita untuk membeli minyak dari non Teluk atau non Afrika itu tidak banyak, Mbak Maidop ya. Dari dulu sebenarnya lobby dari era Pak Jokowi ya, Pak Samsuri paham betul ya Iya. bahwa kita sejak dulu memang ingin membeli minyak dari Rusia karena Rusia sudah menawarkan, Mbak Maidop, kepada kita. Tetapi hambatan kita itu kan kita ketika kita membeli minyak dari Rusia, pertama sistem transaksi dari perbankan Amerika Serikat pasti akan memblokir. Tidak mudah kita kemudian untuk membeli minyak dari Rusia. Yang kedua ialah ancaman sanksi dari Donald Trump seperti itu. Ini kan kemudian hanya dilonggarkan sementara aja nih Mbak Maidop ya. Amerika Serikat Oke. melonggarkan sanksi kepada Rusia agar bisa menstabilkan harga minyak dunia gitu. Oke. Tapi ini terbatas waktunya dan ini harus dimanfaatkan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang, dan juga Indonesia harus berani juga berkata kepada Donald Trump, ini terjadi karena Anda yang mau mulai perang. Maka kami tidak ada pilihan untuk melakukan diversifikasi impor kepada Rusia.
Oke, oke, baik. Kemudian juga rekomendasinya seperti apa dari DPR? Kira-kira di pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Vladimir Putin, apa kemudian akan deal begitu, Deng? Ya, pasti ada deal. Kalau menurut kami pasti ada deal. Cuma memang ada beberapa kondisi yang mesti dipahami dan dicarikan solusinya. Yang pertama itu adalah ada undang-undang di Amerika tahun 2017 itu yang akan memberikan sanksi, embargo, dan berbagai macam perlakuan yang kalau kita membeli sesuatu yang sifatnya strategis melalui blok lain, terutama dari Rusia, sehingga kita akan mendapatkan sanksi-sanksi yang kasusnya yang paling kelihatan itu adalah pada saat kita mau membeli S-400 atau Su-35 yang dari Rusia setelah kita membeli Sukhoi, itu kemudian kita batalkan. Kenapa kita batalkan? Karena ada undang-undang yang mengatur bahwa kalau membeli sesuatu yang strategis, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan energi, itu kita akan mendapatkan blokade, embargo, sanksi, penghapusan, dan macam-macam. Dan itu memang sangat luar biasa efeknya. Multiplier efeknya itu luar biasa, bukan hanya dalam konteks persenjataan atau ketahanan atau energi, tetapi sampai kepada ekonomi, dan itu akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu ada beberapa jalan yang harusnya dimengerti oleh teman-teman dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Energi ini untuk mulai menggunakan entitas yang lain di luar government. Jadi bukan lagi dalam konteks G2G, tetapi kita menggunakan strategi business to business. Jadi ada B2B yang kita kembangkan itu, dan kita di Indonesia itu hanya punya, kemarin hanya punya Pertamina. Sementara Petra ini kan lagi bermasalah. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil yang dalam skala tertentu itu memungkinkan untuk dilakukan. Dan ini adalah salah satu alternatif yang memang kita juga minta direkomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri itu untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang transnasional dari Rusia dan beberapa negara lainnya itu untuk melakukan kontak dengan beberapa entitas bisnis di Indonesia, sehingga ada alternatif walaupun jumlahnya kecil. Kami sudah dapat poin Anda. Deng Ical, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Moskwa, Rusia pada Senin pagi waktu setempat. Pertemuan juga nanti akan dilakukan, pertemuan yang sangat penting. Dua pemimpin negara di tengah setelah buntunya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat. Kita tunggu apa hasil pertemuan empat mata dari keduanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektif Bung Pizarro dan juga Deng Ical di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu, Bapak.